Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini mari kita awali pertemuan dengan baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Al-Hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Saya harap kalian semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, setelah saya menjelaskan terkait dengan teori living hadis yang sangat berkenaan langsung dengan konteks sosiologis masyarakat di daerah-daerah, maka saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana praktik dari tradisi living hadis itu sendiri, sekaligus sebagai kita melihat pada wilayah aspek resepsinya, penerimaannya pada resepsi sosiologis psikologis dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ketika teks sudah terbentuk dan sudah dinyatakan sebagai teks yang orisinal, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian dipahami oleh masyarakat. Nah, pada gilirannya teks itu akan diamalkan. Nah, dalam kali ini saya akan memaparkan terkait dengan jurnal yang ditulis oleh salah satu dosen muda kita di Fakultas Usuluddin ini. Dari tulisannya beliau Bapak Altaf Husain Muzaki yang kebetulan terpublish di jurnal Substansia, ya, UIN Araniri Banda Aceh. Ya, dia berjudul Tradisi Tilik pada Masyarakat Jawa dalam Sorotan Living Hadis. Saya sebenarnya juga memiliki tulisan terkait dengan tradisi, hanya saja saya murni sosiologi agama tulisan saya itu, jadi tidak ada kaitannya dengan kajian living hadis. Nah, di situ maka untuk lebih memudahkan saya ambilkan tulisannya Pak Altaf Husain Muzaki ini sendiri. Sebelumnya kita akan bahas terkait dengan tilik. Mungkin di antara kalian yang asli Jawa sudah paham, kan, tetapi bagi mereka yang tidak berasal dari suku Jawa, mungkin istilah tilik ini agak bingung, apa itu tilik, kan gitu. Tilik itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu menjenguk seseorang. Di dalam tradisi Jawa itu ada banyak macam tilik bayi, tilik wong loro, tilik haji, tilik nikahan, semuanya tilik semuanya. Dan ini sudah menjadi sebuah tradisi, apalagi di masyarakat Kudus. Ketika ada sesuatu yang entah saudara kita yang memiliki hajat atau sedang kena musibah, kok kita diam saja tidak melakukan kunjungan atau tilik menjenguk, ya, nampaknya ada yang kurang. Nah, maka ini kemudian menjadi sesuatu hal yang nampaknya wajib dilakukan. Ya, saya mengatakan nampak memang, karena apa? Ya, sekalipun tidak terlalu diwajibkan, tetapi pada masyarakat Jawa persepsinya itu seakan-akan saya ini harus benar-benar mendatangi. Kalau tidak, ada yang kurang. Entah itu saya dianggap sebagai orang yang lali konco lah, lali tonggo, lali dulur, atau bagaimana. Padahal dalam bahasa agama itu hanya menganjurkan. Nah, hanya anjuran, tidak sebagai sebuah kewajiban. Tidak sebagai kewajiban. Kalau sebagai kewajiban, ya maka kalau tidak, ya otomatis kita akan mendapatkan dosa, kan begitu. Nah, tapi tidak mengarah ke sana. Jadi ini hanya sebatas anjuran, tetapi oleh masyarakat Jawa, ya, ini nampaknya ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk melakukan.
Kalau tidak, ya khawatirnya ada persepsi-persepsi yang negatif, ya gampangnya tadi. Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini, ketika kita memaknai kajian tilek ini, ada beberapa hal. Yang pertama, tilek itu sebagai ritual atau tradisi Islam Jawa. Yang kedua, tilek itu sebagai sisi spiritualitas. Ya, sebagai gampangannya kita itu misalkan kita berziarah ke seorang makam atau seorang kiai, ya misalkan, ya silaturahim ke seorang kiai ini memiliki nilai spiritualitas tersendiri. Saya nampaknya perlu untuk sowan ke abah, nah, misalkan, atau ke kiai siapalah. Nah, ini bagian dari untuk wilayah-wilayah spiritualitas. Kalau yang tadi yang pertama itu terkait dengan tradisi, hanya sebatas ritual belaka, jadi kita anggap menjenguk biasalah. Sementara yang ketiga ini tilik untuk apa ya, memberikan sebuah penghormatan penghormatan sebelum meninggalkan alam dunia, kan begitu. Nah, istilahnya penghormatan kematian, upacara kematian. Nah, itu juga bagian dari tilik. Takziah nek cara ngelawat, ngelayat, ana sing layat, ana sing ngelawat, kan begitu. Lah, maka dalam hal ini tilik ini memiliki beragam makna. Tilik ini memiliki beragam makna. Jadi tidak hanya menjenguk mereka yang dalam arti untuk menjalin hubungan silaturahim, tetapi terkadang memiliki nilai-nilai spiritualitas tersendiri. Ya, misalkan kita datang kepada kiai tertentu, kiai khos, bahkan kiai khawasul khawas misalkan, ya. Jadi kita datang ke sana tidak hanya urusan silaturahim, tetapi ada semacam kehausan spiritual yang harus segera dihilangkan. Jadi dahaga terkait dengan spiritualitas itu langsung segera akan hilang ketika dia sudah bisa bertemu dengan tokoh yang diidam-idamkan itu, entah kiainya atau apa, kan begitu. Nah, ini bagian dari tilak itu sendiri. Nah, dalam tulisan ini juga Pak Altaf menggunakan teorinya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann terkait dengan konstruksi sosial. Jadi upaya konstruksi sosial ini ada eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi itu lebih ke bagaimana ontologi dari ajaran itu sendiri dan epistemologinya, bahkan kepada aspek praktiknya, aksiologi dari masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga disebutkan ada beberapa contoh tilek. Misalkan ini yang pertama ada tilek wong loro. Tilek wong loro itu kan ibaratnya kita menjenguk orang yang sakit, entah itu di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah. Tilek manten itu ya kita ibaratnya mendatangi walimatul arus. Tilek omah iki nek lagi uli-ulian, istilahnya apa ya, lagi membuat rumah baru kemudian dihuni, ini namanya tilek omah. Tilek bayi itu ketika ada bayi yang baru lahir. Tilek sunat ketika ada yang hitan. Tilek kerja, tilek kaji, ya. Itu semuanya diartikan sebagai tilek. Nah, seperti itu, banyak sekali, ya. Yes. Pokoknya intinya mereka melakukan tilek itu sendiri. Nah, terus bagaimana persepsi dari hadis yang dilakukan tilek itu? Misalkan kayak tilek loro, ya. Tilek loro itu kan berdasarkan dari hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah mengatakan begini, hakul muslimun alal muslim khamsun, raddus salam, wa iyadatul marid, wa itba'ul janaiz, wa ijabatud da'wat, wa tasmitul atis. Memberi haknya orang muslim terhadap orang muslim ada 5: menjawab salam,
menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan menjawab undangan, dan juga mendoakan saudaranya ketika bersin. Nah, tilik wong loro itu bagian dari i'adatul marid. Jadi untuk meresepsikan ajaran i'adatul marid ini, orang-orang itu melakukan tilik wong loro. Tilik itu orang gur tilik tok, ternyata dalam tradisi masyarakat Jawa itu pasti ada sesuatu yang dibawa untuk orang yang ditiliki tadi. Entah itu parsel lah, entah itu gula lah, entah itu teh, entah itu buah-buahan, roti, bahkan sampai uang itu sendiri terkadang diselipkan di bawah bantalnya orang yang sakit tadi. Ini bagian dari apa? Ya, selain bagian dari aspek i'adatul marid, juga bagian dari bagaimana kita melakukan sedekah, membantu, meringankan kepada saudara kita yang sedang mengalami musibah. Nah, seperti itu. Nah, ini resepsi. Jadi tidak hanya jenguk tok. Aslinya padahal kalau menurut hadis ini hanya menjenguk, pokoknya i'adatul marid piye. Tapi praktiknya tidak. Praktiknya dia tetap akan membawa sesuatu, bingkisan untuk si pasien tadi. Belum lagi terkait dengan tilek wong mati nglawat iku itsba'ul janaiz. Itu kalau di sini ya minimal nggawa beras, mie karo gula. Rata-rata iku istilah wong nglawat kan nggawa beras, entah berasnya berapa kilo dah. Ya, pokoknya gitulah. Ya, nggawa beras nggak usah banyak-banyak biasanya kan begitu. Nah, itu padahal nenggone hadisnya cuma wa itsba'ul janaiz. Padahal terkadang ke dalam tradisi ngelawat ini jenazahnya sudah nggak ada, jenazahnya sudah tidak ada, tetapi praktik untuk tilik orang meninggal itu bisa sampai berhari-hari. Entah itu ada orang yang ngelawat pada hari keduanya, ketiganya, bahkan ketujuh harinya, bahkan terkadang kalau baru mendengar, katakanlah entah sekitar 2 bulan baru mendengar, ternyata si bapak tadi sudah meninggal ya, aku kok urung ngelawat ya, pengen ngelawat, akhirnya di hari itu ngelawat. Padahal ini hanya itsba'ul janaiz. Jenazah wis ra ono kuwi, soalnya jenazah wis ning kuburan. Tetapi praktek untuk tilik orang meninggal itu tetap ada. Nah, inilah yang kemudian diresepsi oleh masyarakat. Apakah ini Anda mengatakan berlebih atau tidak? Ini terserah penilaian Anda. Tetapi kenyataannya di masyarakat Jawa memang seperti itu. Wa ijabatud da'wah, undangan. Nah, undangan misalkan undangan walimatul arus atau walimatul safar. Jadi mereka juga akan datang menilai, jenguk. Ketika jenguk tidak tangan kosong juga, pasti akan membawa bingkisan, entah bingkisannya apa. Walimatul arus meneh itu ya, orang yang menikah itu. Jadi sampai Nabi itu mengatakan untuk mengadakan walimah, tajawwaztum ra'atan ala wazni nawatin min dahabin faqala barakallahu laka aulim walau bisyatin. Nabi merintahkan adakanlah walimah walaupun hanya dengan kambing. Jadi diminta untuk mengadakan walimah. Nah, ketika datang walimah itu mereka pada mengundang, ya, mengundang. Tapi yang diundang ya dia tidak hanya datang saja, terkadang dia pasti membawa bingkisan, entah itu kado atau amplop, kan begitu. Itu bagian dari untuk menjawab. Jadi ini ada urusan sosial, ya, istilah sosial. Bahkan di beberapa tempat itu nampaknya kayak hitungan utang-utangan, ya. Utang-utangan dalam arti begini, aku mbien disumbang karo wong kae itu 50.000. Ya, berarti sekarang saya ketika nyumbang dia nanti 50.000 lah. Istilahnya kayak mengembalikan. Padahal aslinya kan tidak seperti itu ya. Tetapi kenyataannya memang di masyarakat itu modelnya kayak utang piutang akhirnya. Jadi dulu 50 sekarang ya 50. Dulu 100 sekarang ya 100. Dulu bawa 2 kilo beras, kemarin 2 kilo beras, kan begitu. Nah, itu yang terjadi.
Jadi ini terkait dengan urusan sosial. Kenapa? Kalau tidak berimbang pasti akan terjadi apa ya, suara-suara yang tidak enak. Wong kae disumbang 150 kok lunga rene kok metune mok 150 padahal wonge ya sugih. Nah, pemenang ana nembene wong sugih metune mok sakmene. Wah, itu secara kasta sosial tuh rendah, langsung menjatuhkan itu. Menjatuhkan kastanya itu. Udah, kan begitu. Tapi itu memang orangnya tuh wong luron-luron kok rapopo lah. Apalagi ketika dia dianggap sebagai orang yang ya tidak mempunyai, kemudian dia mampu memberikan sumbangan yang lebih besar. Itu strata sosialnya tinggi. Kuwi lho apian memang demenke. Wis pokoknya memang benar-benar diusahani. Nah, cara wong Jawa itu demenke. Wong iki ya wis ketoke luron-luron, tapi ketika nyumbang ya ora mung sithik, akeh kan ngono. Nah itu, ini terkait dengan urusan sosial juga. Bahkan ketika disumbang, sekarang tidak nyumbang, wah ini langsung jadi omongan. Nah ini bagian dari untuk urusan sosial ini. Nah inilah penerimaan masyarakat terhadap sebuah teks hadis yang kemudian ternyata tidak sesimpel apa yang ada dalam teks itu sendiri. Jadi artinya teks aslinya mau ngene tok, tetapi prakteknya lebih kompleks, lebih jelimet. Karena memang menyangkut terkait dengan aspek sosial di masyarakat. Belum lagi masalah penerimaan dia. Ketika langsung terjadi omongan yang tidak mengenakan, mau tidak mau secara psikis seorang yang diomong kayak langsung down. Kalau dia memang berani untuk melakukan klarifikasi, maka dia akan melakukan klarifikasi biar secara kondisi psikisnya tidak down. Tapi kalau dia tidak berani, udah diam saja lah. Wes diomong yolah rapopo, wes kono sakarepe diomong. Nah, kan beda. Kalau wong sing wong wis wani kandel, ngomong apa? Berarti kan ngono. Iki ning nggone masyarakat itu memang terjadi seperti itu. Ya. Disumbang kakean ngomong. Ora gelem ngene. Biasanya kan begitu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Maka kita harus paham dengan itu. Ya. Padahal aslinya teks hanya mengatakan begitu tok. Aulim walau bisyatin, tetapi prakteknya nggawa iki, nggawa iku. Nah, seperti itu. Belum lagi tilek bayi. Tilek bayi. Dari riwayat Ishaq bin Nasar, ulida li gulamun fa'ata itu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya wa kana akbaru waladi Abi Musa. Anak laki-lakinya lahir, kemudian aku membacakan kepada Nabi, lalu Nabi itu memberi nama Ibrahim, beliau menyuapinya dengan kurma yang telah dikunyah dan mendoakannya dengan keberkahan. Setelah itu menyerahkan kepadaku. Nah, itu tilek bayi. Juga belum tilek rumah, ya. Nah, ini ada diajarkan doa. Idza wulijar rajul fi baitihi falyaqul Allahumma inni as'aluka khairul maulaj wa khairul makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa 'alallahi rabbana tawakkalna summa yaslama ala ahli. Terus lagi hitanan al-fitratu khamsun au khamsun min al-fitratil khitan wal istihdadu wa taqlimul adfar wa natful ibid wa qassul syarib. Ini terkait dengan hitan. Ya, mereka melakukan itu semuanya. Ya. Belum lagi ini juga tilek kerja. Nah, ada hadisnya semua ini ternyata. Nah, tetapi oleh praktik di masyarakat, ya masyarakat tidak hanya menjelaskan dari aspek
pemahaman dia berdasarkan teks, tetapi lebih dari itu. Nah, ini ada proses internalisasi. Yang melakukan internalisasi mesti tokoh, ya, dari tokoh yang mengajarkan. Kalau dalam bahasa yang rodok nakal itu yang mendoktrinkan. Jadi tokoh masyarakat itulah yang kemudian mengajarkan masyarakat untuk mengamalkan sedemikian rupa praktek itu, ya Pak Kiai, Pak Ustadz atau apa kan gitu. Nah, ini dia sebagai inisiator, sebagai pionir untuk melakukan sebuah tradisi itu. Bahkan dalam praktiknya dia tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memodifikasi, merekonstruksi, mengakomodir, ya, sesuatu yang awalnya dari luar kemudian ditarik ke dalam, dan itu menjadi sebuah bagian dari tradisi. Maksudnya gimana, Pak? Gini, yang saya maksud menarik sesuatu yang dari luar kemudian masuk ke dalam tradisi itu begini. Misalkan kayak gawa sesuatu, bingkisan tadi, itu kan dalam konsep I'adatul Marid nggak ada, awalnya nggak ada. Tapi ini kemudian ada aspek-aspek dari luar, misalkan ini entah itu membawa atas nama sedekah lah atau atas nama apa, misalkan itu kemudian ditarik, diinternalisasikan dalam konsepnya I'adatul Marid. Jadi ketika menjenguk orang sakit ya juga harus membawa bingkisan. Nah, ini bagian dari internalisasi. Siapa yang berperan di situ? Kiai, ustadz, orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat itu. Nah, seperti itu. Bahkan kalau ada sesuatu yang tidak baik mungkin, maka dia akan mau memodifikasi, bahkan merekonstruksi. Misalkan dulu ketika ada orang yang suka mabuk-mabukan, ya, ketika dia meninggal itu teman-temannya itu membawa bingkisan berupa isi minum-minuman keras dulu. Dan itu diubah, dia meninggal sudah, ya ora apik, dia niku buta iku didongake. Nah, maka ketika ada seseorang sekalipun dia itu pemabuk meninggal, dia tetap tidak dibawakan minuman keras, dia didoakan. Nah, bawaannya juga sama, misalkan yang dibawa beras, gula, teh, kan begitu. Nah, itu bagian dari upaya internalisasi. Terus ada eksternalisasi. Eksternalisasi ini apa ya ibaratnya? Masyarakat itu sendiri sebagai pelaku. Masyarakat itu sendiri yang kemudian dia mengejawantahkan apa yang sudah ia pahami. Oh, aku memahami konsepnya I'adatul Marid itu kayak ngene iki. Saiki aku nek apa yang tak pahami ya harus saja lakukan seperti itu. Jadi aku jenguk wong loro, tak gawakno bingkisan misalkan. Yang kono ya tidak hanya membawa bingkisan, bahkan terkadang ditambahi doa Allahumma shfi anta syafi la syifaa illa syifaa kalau juga dirusak koma dan seterusnya itu. Nah, ini kemudian ya lakukan, ini bagian dari upaya eksternalisasi yang dilakukan oleh masyarakat pelaku. Nah, itu sekalipun konsep tile ini sebagai sebuah anjuran, tetapi ini kemudian menjadi sesuatu yang seakan-akan mengharuskan. Kenapa? Karena ada upaya kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Jika ketika dia sadar sepenuhnya, maka dia dengan sukarela dia melakukan aktivitas itu. Jadi awalnya hanya sebatas anjuran untuk melakukan. Jadi tidak sampai diwajibkan. Tetapi karena masyarakat ini sudah menyadari hal itu, maka secara tidak langsung, secara sukarela dia langsung melakukan aktivitas itu. Nah, ini bagian dari upaya eksternalisasi. Objektivasi ini bagian dari mendialogkan antara tradisi dan konteks sosial. Misalkan kalau saat ini kasusnya misalkan Gunung Semeru sedang meletus kemarin, kan begitu. Bagaimana kemudian kita
jenguk orang-orang yang ada di sana. Itu kan sama-sama saudara kita. Oke, mungkin kalau kita ke sana semuanya, oh, nampaknya tidak mungkin. Apalagi ketika kita datang ke sana, kemudian malah justru membuat kemacetan di sana, kemudian membuat kegaduhan di sana karena saking banyaknya orang kemudian datang ke sana. Oke lah, perwakilan. Kita melakukan penggalangan donasi yang kemudian kita sampaikan kepada mereka relawan-relawan yang ada di sana. Jadi tidak semuanya harus ke sana. Kalau memang semuanya harus ke sana, ya repot nanti. Ya, bener-bener repot. Sana numpuk orang sementara yang di lain sepi. Nah, jadi di sana sudah ada relawan. Konteksnya apa? Konteksnya memang sedang terjadi musibah secara massal, secara besar-besaran. Nah, kan gitu. Di Semeru kan seperti itu. Jadi apa yang memang mereka butuhkan? Jadi ketika menjenguk orang yang kita tidak harus mengartikan itu harus menjenguk ke sana, benar. Kita bisa melakukan open donasi, penggalangan dana, penggalangan sembako atau pakaian-pakaian yang memang mereka butuhkan, air bersih termasuk, kan begitu. Nah, itu bagian dari upaya kontekstualisasi, objektivasi. Jadi objeknya seperti inilah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan terkait dengan upaya resepsi sosiologis dan psikologis seseorang terkait dengan kajian living hadis. Jadi mereka akan melakukan berapa proses itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti bisa didiskusikan di WA Group. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiral kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.